Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hasan, mahasiswa jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi kolonialisme dan imperialisme. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Tikza Fauzan MPD dan Dr. Muhammad Ali Fadilah DEA selaku dosen pengampu mata kuliah Sejarah Kolonial. Nah, langsung saja kita ke materi. Pertama, di sini ada judul kolonialisme dan imperialisme. Nah, dalam peta konsepnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kolonial dan imperialisme, latar belakang, dan klasifikasi. Nah, apa itu kolonialisme? Kolonialisme berasal dari kata kolonus yang berarti suatu usaha untuk mengembangkan kekuasaan suatu negara di luar wilayah negara tersebut. Kolonialisme pada umumnya bertujuan untuk mencapai dominasi ekonomi atas sumber daya manusia dan perdagangan di suatu wilayah. Nah, lalu apa itu imperialisme? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Nah, jika kita lihat dari definisinya, kolonialisme ini bertujuan untuk menguasai lebih ke wilayah dan isinya, dominasi ekonomi, yaitu sumber daya dan perdagangan. Nah, berbeda dengan imperialisme ialah sistem politik. Nah, jadi imperialisme ini lebih menguasai kepada orang-orangnya. Nah, antara kolonialisme dan imperialisme ini saling berkaitan satu sama lain. Nah, karena jika terjadi sebuah kolonialisme, maka akan ada imperialisme, dan itu tidak bisa dipisahkan. Berikutnya latar belakang kolonialisme dan imperialisme. Nah, itu ada 4: jatuhnya Konstantinopel, merosotnya ekonomi Eropa, perkembangan teknologi di bidang pelayaran, dan semangat perang salib. Nah, jatuhnya Konstantinopel. Konstantinopel adalah kota yang sangat berjaya pada masa itu, menjadi pusat perdagangan di Laut Tengah. Bagi bangsa Eropa, kota ini menjadi juru selamat ketika paceklik pangan terjadi, karena banyak bangsa yang menjual berbagai macam rempah dan bahan pangan, sehingga kota ini menjadi sakral dan penting. Nah, kota Konstantinopel ini merupakan kota penting karena menghubungkan perdagangan antara dunia barat dengan dunia timur. Nah, orang Eropa sendiri mendapat pasokan bahan pangan dan rempah-rempah ini di Konstantinopel. Nah, ketika Konstantinopel jatuh ke Kesultanan Turki Utsmani itu oleh Muhammad Al-Fatih, maka orang Eropa tidak diperbolehkan berjualan atau berdagang di Konstantinopel, sehingga menyebabkan jalur supply-nya terputus. Nah, terus merosotnya ekonomi Eropa. Nah, jatuhnya Konstantinopel membuat wilayah ini ditutup untuk perdagangan, sehingga menyebabkan merosotnya ekonomi Eropa. Kebijakan ini dilakukan oleh Sultan Mahmud II untuk membatasi orang Eropa. Nah, ketika Konstantinopel sudah jatuh ke tangan pasukan Kesultanan Turki Utsmani atau pasukan Muslim, nah, diberlakukan kebijakan menutup Konstantinopel sebagai wilayah perdagangan bagi orang Eropa, sehingga orang Eropa tidak bisa berdagang bahan pangan dan rempah-rempah. Ya, dari kebijakan ini maka orang Eropa mau tidak mau harus mencari jalan lain untuk mendapatkan bahan pangan dan khususnya rempah-rempah. Nah, berikutnya ada perkembangan teknologi pelayaran. Nah, perkembangan teknologi, khususnya teknologi dalam navigasi dan pelayaran, menjadi faktor yang mendukung bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudera. Nah, setelah sebelumnya
pada jatuhnya Konstantinopel menyebabkan merosotnya ekonomi Eropa karena tidak bisa melakukan perdagangan di Konstantinopel. Nah, di sisi lain orang Eropa ini sudah mengembangkan teknologi dalam navigasi dan pelayaran. Nah, ditemukannya pembuatan kapal layar ini membuat mereka mampu untuk mengarungi samudra. Nah, jadi orang-orang Eropa ini sudah mampu untuk membuat kapal-kapal yang berukuran besar yang dilengkapi dengan banyak layar, sehingga mereka mampu untuk melakukan penjelajahan di lautan. Nah, contoh kapalnya ini seperti yang ada di gambar ini, kapal dari kerajaan Inggris. Nah, berikutnya semangat melanjutkan perang salib. Nah, kekalahan Eropa saat melakukan perang salib berakhir dengan jatuhnya Konstantinopel ke tangan pasukan Muslim. Ketika di Nusantara mengetahui banyak kerajaan Muslim, semangat perang salib membuat mereka ingin menguasai sumber daya dan meraih kejayaan. Nah, dalam sejarah perang salib, orang-orang Eropa itu pasukan salib menderita banyak kekalahan, sehingga semangat ini terus mereka lanjutkan meskipun perang salib sudah usai, hingga mendorong mereka untuk mendatangi Nusantara yang diketahui memiliki banyak kerajaan Muslim. Nah, disebut perang salib karena pasukan salib itu menggunakan gambar salib di tameng dan baju zirah. Nah, berikutnya ada klasifikasi dari kolonialisme lama dan kolonialisme baru. Kolonialisme lama ialah kolonialisme yang berbentuk penaklukan langsung dengan kekuatan. Sedangkan kolonialisme baru atau neokolonialisme adalah bentuk kolonialisme yang dijalankan dengan halus dan secara tidak langsung. Nah, kolonialisme lama runtuh seiring dengan kebangkitan gerakan pembebasan nasional di sebuah negara. Nah, jadi kolonialisme lama ini bentuknya penaklukan dengan kekuatan militer. Nah, namun tidak bisa bertahan lama karena runtuh seiring dengan kebangkitan gerakan nasional yang membuat negara-negara yang dijajah tersebut merdeka. Ya, salah satunya Indonesia yang dijajah oleh Belanda. Nah, sedangkan dalam neokolonialisme ini bentuk kolonialisme yang dijalankan dengan halus dan secara tidak langsung. Nah, bentuk dari kolonialisme baru ini bisa berbentuk pemerintahan boneka, penggrupan negara bekas jajahan, atau istilah lainnya negara persemakmuran seperti negara persemakmuran Inggris, balkanisasi atau perpecahan sebuah negara menjadi negara kecil, contohnya seperti Korea Utara dan Korea Selatan, serta penghasatan perpecahan nasional. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.